Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang pengantar lembaga keuangan syariah non-bank. Subtema pembahasan kita kali ini berkaitan dengan apa itu keuangan Islam, kemudian lembaga keuangan dan lembaga keuangan Islam. Kemudian ada juga struktur lembaga syariah di Indonesia. Di situ ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Kemudian juga kita akan berbicara macam-macam lembaga keuangan syariah non-bank. Pengertian lembaga keuangan menurut SK Menkyu RI nomor 792 tahun 1990. Nanti silahkan teman-teman search di Google. Ya, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Di sini peran lembaga keuangan adalah sebagai intermediasi keuangan. Intermediasi di sini maksudnya adalah sebagai perantara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Ya. Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama, dari sisi jasa-jasa penyedia finansial. Kemudian yang kedua, kedudukannya dalam sistem perbankan. Yang ketiga, kedudukan lembaga keuangan dari sisi sistem finansial. Kemudian yang keempat, kedudukan lembaga keuangan dari sisi sistem moneter. Fungsi lembaga keuangan dari sisi penyedia finansial di sini masih dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi tabungan. Yang kedua, penyimpanan kekayaan. Yang ketiga, fungsi transmutasi. Yang keempat, fungsi likuiditas. Fungsi tabungan, fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi-sisi penyedia finansial tadi kan ada 4. Fungsi tabungan, fungsi penyimpanan kekayaan, fungsi transmutasi kekayaan, dan yang keempat, fungsi likuiditas. Nah, untuk fungsi tabungan di sini diartikan sebagai bahwa lembaga keuangan menyediakan instrumen tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar konsumsi telah terpenuhi. Ya. Kemudian dari sisi fungsi penyimpanan kekayaan, di sini lembaga keuangan memperjualbelikan instrumen keuangan di pasar uang dan pasar modal, misalnya saja saham, obligasi, atau instrumen keuangan yang lain. Kemudian ada fungsi transmutasi kekayaan, di mana lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan ini memberikan janji-janji berupa imbalan kepada pihak yang surplus dana, berupa imbalan atas aset yang dititipkan kepada lembaga keuangan. Kemudian aset tersebut disalurkan lagi kepada pihak yang defisit dana dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Nah, proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset ini disebut transmutasi kekayaan, di mana ketika kita berbicara tentang lembaga keuangan syariah, maka proses transmutasi kekayaan ini harus didasari oleh kontrak atau akad yang jelas, transparan, dan sah secara syariah. Nah, yang keempat, ada fungsi likuiditas. Maksudnya apa? Likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Jadi, instrumen keuangan, lembaga keuangan ini menyediakan instrumen keuangan di mana bentuk instrumennya tersebut mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Nah, selain fungsi yang saya sebutkan tadi, dari sisi penyedia finansial, sebetulnya ada beberapa fungsi yang lain.
ya. Ada fungsi pembiayaan atau kredit, ada fungsi diversifikasi risiko, ada fungsi manajemen portofolio, ada juga fungsi kebijakan. Jadi total ada 9 fungsi dilihat dari penyedia jasa finansial. Kita nanti akan bisa diskusikan di forum chat fungsi-fungsi yang belum saya sebutkan tadi di depan. Nah, yang kedua, fungsi lembaga keuangan dilihat dari kedudukannya dalam sistem perbankan. Ya, di mana lembaga keuangan ini berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa, ya, atau bisa dikatakan memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral atau penciptaan uang dan deposito. Nah, di sini juga perbankan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, di samping juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan. Ya, ini bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, fungsi lembaga keuangan dilihat dari aspek kedudukannya di sistem moneter, di mana jika dilihat kedudukan lembaga keuangan ditinjau dari kedudukannya dalam sistem moneter, ini bisa dikatakan bahwa lembaga keuangan juga bisa berfungsi menciptakan uang, ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tujuan kebijakan moneter di Islam, ya, tidak berbeda jauh dengan tujuan kebijakan moneter di konvensional, yaitu apa? Menjaga stabilitas dari mata uang, ya, baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, fungsi lembaga keuangan dilihat dari kedudukannya dalam sistem finansial, ya. Jadi lembaga keuangan jika ditinjau dari sisi kedudukannya lembaga keuangan dalam sistem finansial ini berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Nah, lembaga yang terintegrasi itu apa saja, ya? Struktur sistem finansial ini terdiri dari sistem perbankan, kemudian sistem moneter, dan lembaga-lembaga keuangan lain. Lembaga-lembaga keuangan lain itu apa, ya? Ya bisa berupa lembaga pembiayaan, asuransi, modal ventura, dan lain sebagainya. Jika tadi kita sudah membahas mengenai lembaga keuangan, pengertian, peran, dan fungsinya secara umum, kita akan masuk ke lembaga keuangan syariah. Namun sebelum kita mempelajari pengertian lembaga keuangan syariah, tentu hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah framework dari keuangan Islam, di mana dari sistem keuangan Islam sendiri pastilah berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, bagi umat Islam, ya, Al-Quran dan hadis ini tentu akan menjadi the way of life-nya. Ya. Bisa dikatakan keuangan Islam ini adalah mereformulasi suatu bentuk sistem yang sesuai dengan doktrin agama Islam. Jadi bisa dikatakan keuangan Islam ini adalah bentuk dari bermuamalah sesuai dengan prinsip Islam. Nah, ketika keuangan Islam menjadi the way of life, tentu keuangan Islam sendiri harus sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan Islam atau yang sering kita sebut dengan syariah. Syariah di sini adalah jalan menuju suatu tujuan. Nah, tujuannya itu ada 5 hal, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan kekayaan. Nah, agar kelima hal tersebut tercapai, tentu dalam sistem keuangan Islam, aspeknya, seluruh aspeknya harus ditujukan untuk melindungi kelima hal tersebut. Nah, agar
untuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan ini terpenuhi, ya, akhirnya dalam keuangan Islam dibuatlah prinsip dasar. Di sini ada 5 prinsip dasar keuangan Islam, yaitu yang pertama adanya larangan riba, ya. Kemudian adanya larangan goror atau ketidakpastian. Kemudian ada larangan maisir. Kemudian ada ada PLS sebagai dasar kontraknya atau profit and loss sharing. Kemudian ada keuangan untuk bisnis yang halal. Selanjutnya adalah apa itu sistem keuangan Islam? Ya, sebuah sistem atau model tentang bagaimana cara aset diperoleh, dikelola, dan dialokasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 5 prinsip dasar. Yang pertama adanya larangan riba. Ya, ayat-ayat tentang larangan riba ini sudah jelas. Ya, misalnya saja ayat surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 yang berbicara tentang riba dan jual beli, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua adanya larangan goror. Prinsip yang kedua berkaitan dengan ketidakpastian transaksi. Ya, jika dalam suatu transaksi ekonomi itu ada unsur ketidakpastian yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan dan pihak yang lainnya mengambil keuntungan atas ketidakpastian tersebut, otomatis transaksi tersebut haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah larangan maisir, atau dalam sistem ekonomi itu biasanya disebut dengan spekulasi. Ya, spekulasi ini juga berakibat, ya, memiliki dampak salah satu pihak mengambil keuntungan atas spekulasi atau perjudian, gitu kan, dan pihak yang lain dirugikan. Kemudian yang keempat ada prinsip profit and loss sharing. Ya, di sini prinsip profit and loss sharing adalah prinsip bagi untung dan bagi rugi. Jadi, setiap keuntungan maupun kerugian harus dibagi secara adil sesuai dengan kontrak yang telah disepakati di awal transaksi. Kemudian yang kelima, keuangan untuk bisnis yang halal. Jadi, segala satu hal dalam transaksi keuangan Islam itu harus merupakan bisnis yang halal. Misalnya saja, ya, dalam keuangan Islam tidak boleh pembiayaan untuk misalnya pabrik minuman keras atau rokok, gitu kan. Jadi bisnisnya memang harus bisnis yang halal. Selanjutnya, karakteristik keuangan Islam. Ya. Pada umumnya, karakteristik keuangan Islam sendiri adalah ditujukan untuk kemaslahatan umat. Namun hal itu bisa dirinci antara lain, yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Kemudian yang kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang merata. Kemudian yang ketiga, stabilitas nilai mata uang. Yang keempat, mobilisasi dan investasi tabungan yang digunakan untuk pembangunan perekonomian, tentunya dengan cara-cara yang adil. Kemudian yang kelima, memberikan pelayanan yang efektif. Tujuan keuangan Islam. Tujuan keuangan Islam di sini masih berkaitan dengan beberapa hal yang sudah kita jelaskan di depan, mulai dari framework sampai saat ini. Ya, yang pertama, tujuan keuangan Islam adalah terrealisasinya maqasid syariah. Seperti yang kita tahu bahwa maqasid syariah ini di dalamnya juga terdapat tujuan untuk melindungi 5 hal yang sudah kita jelaskan di depan tadi, yaitu melindungi agama,
perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan kekayaan. Kemudian tujuan yang kedua adalah tercapainya tujuan akhir. Ya, tujuan akhir dari keuangan Islam ini apa? Yang pertama tentu berkaitan dengan sirkulasi harta ke seluruh lapisan masyarakat. Islam sangat menganjurkan bahwa harta dalam keuangan Islam ini dapat berputar ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya berhenti pada salah satu pihak yang memiliki surplus dana. Contohnya saja dalam konsep zakat. Ya, zakat di sini harus dikeluarkan ya bagi orang yang sudah memiliki harta berlebih ya. Jadi tidak hanya disimpan tapi disalurkan ke bisnis real agar dana itu berputar. Karena harta yang disimpan itu nantinya bisa habis dengan sendirinya. Namun ketika zakat yang potensial ya dapat disalurkan ke bisnis real, hal tersebut bisa berkembang dan juga mampu membantu pihak-pihak yang membutuhkan suntikan dana, bisa dikatakan seperti itu, untuk mengembangkan bisnisnya. Sehingga zakat ini di satu sisi pemilik atau muzakinya ini termotivasi untuk mengeluarkan zakat untuk perkembangan sistem ekonomi ya, perekonomian, tapi di sisi lain pihak yang menerima zakat juga terbantu dengan adanya zakat ini untuk pengembangan bisnis realnya. Kemudian tujuan akhir yang kedua adalah transaksi yang adil. Transaksi yang adil di sini ya sesuai dengan anjuran agama kita juga, bahwa setiap transaksi yang kita gunakan, setiap transaksi yang kita lakukan harus berlandaskan kepada keadilan. Ya, prinsipnya di sini adalah saling ridho. Kemudian tadi adanya larangan riba. Kemudian tadi larangan goror dan maisir. Ya, seperti itu. Kemudian tujuan akhir selanjutnya adalah sistem keuangan yang adil dan transparan. Ya, sistem keuangan yang adil dan transparan ini tentunya harus ada dalam setiap transaksi keuangan Islam. Ya, contoh saja misalnya mudharabah. Ketika transaksi mudharabah ini ya, akad kerjasama ini tidak ada unsur keadilan dan transparansi, maka akad mudharabah ini tidak akan berjalan secara efektif untuk mengembangkan bisnis masyarakat. Nah, selain tujuan-tujuan tersebut, tentunya ada tujuan perantara yang terdapat di keuangan Islam. Yang pertama adalah penggunaan akad syariah. Jadi setiap transaksi keuangan Islam harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua adalah membangun nilai dan standar. Ya, nilai dan standar ini syarat dengan kesalehan, bahwa setiap kegiatan itu harus dilandasi dengan kesalehan atau itikat baik dari pelaku, ya. Karena dengan nilai-nilai tersebut, implikasinya nanti secara sosial maupun individu akan mampu memperbaiki kualitas hidup manusia. Karena tanpa nilai tersebut, maka keuangan Islam sendiri nantinya bisa sirna kalau tidak dilandasi dengan segala bentuk kebaikan atau kesalehan. Kemudian dari sisi yang ketiga ya, pelembagaan tanggung jawab sosial. Maksudnya ini apa? Ya, bahwa pelembagaan sistem jaminan sosial ini sangat penting. Pelembagaan ini misalnya saja pelembagaan zakat, infak, wakaf ya. Agar spirit dalam keuangan Islam, yaitu keadilan,
dalam seluruh aspek kehidupan, ya, termasuk keadilan dalam bidang ekonomi, ini terpenuhi, ya, dapat terjamin masyarakat yang memiliki hidup yang layak dan dapat menikmati hasil dari aktivitas ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Ya. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan penerapan prinsip Islam sesuai dengan syariah dan tradisinya ke dalam setiap transaksi keuangan. Yang di sini tentu prinsip yang pertama harus bebas maghrib. Maghrib itu apa? Singkatan dari maisir, gharar, haram, riba, dan batil. Tentu pengertiannya teman-teman sudah ketahui. Kemudian yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis yang keuntungannya sesuai dengan syariah. Jadi mulai dari proses awal sampai akhir, jadi mulai dari awal akad, pengelolaan, kemudian hasilnya atau keuntungannya, ini harus sifatnya halal. Kemudian yang ketiga, ya, prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Di samping dua hal tadi, di sini lembaga keuangan syariah juga memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini diwujudkan dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Lembaga keuangan syariah bank, ya, adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Yang kita ketahui bahwa bank ini berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana. Selain dari dua tujuan tersebut, tentunya bank juga memiliki jasa-jasa keuangan yang melancarkan penghimpunan maupun penyaluran dana. Nah, di sini ada 3 kategori bank. Yang pertama ada bank umum syariah, ada unit usaha syariah, ada bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian di sini pengertian dari lembaga keuangan syariah non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dengan fungsi tertentu dan memiliki ciri sendiri setiap lembaganya. Di sini ada perbedaan tentunya, ya, antara bank dan lembaga keuangan bukan bank atau non-bank. Dari sisi penghimpunan dana, bank dilakukan secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yang bentuknya berupa tabungan, giro, deposito. Dan secara tidak langsung dari masyarakat seperti kertas berharga, penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Kemudian penghimpunan dana di lembaga keuangan non-bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Dari sisi penyaluran dana, lembaga keuangan bank, ya, tujuannya untuk modal kerja, bisa untuk investasi, konsumsi. Kemudian peruntukannya bisa kepada badan usaha dan atau individu. Kemudian jangka waktunya bisa jangka pendek, bisa menengah dan panjang. Penyaluran dana pada lembaga keuangan non-bank, ya, ditujukan utamanya untuk investasi. Kemudian kepada badan usaha dan individu peruntukannya, ya. Kemudian biasanya jangka waktunya menengah dan panjang. Ada banyak macam-macam lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama ada pasar modal syariah, ada Basnas dan BWI, ada pasar uang syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, leasing syariah, model ventura syariah, anjak piutang syariah, dana pensiun syariah, dan badan pengelolaan keuangan haji.
yang dimana macam-macam lembaga keuangan syariah ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan ketiga dan seterusnya. Yang terakhir adalah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan ya. Berdasarkan UU OJK nomor 21 tahun 2011, di sini ada 4 lembaga yang selalu berkoordinasi dalam stabilitas sistem keuangan. Di sini ada BI, ya, mempunyai wewenang dalam hal moneter, kemudian sistem pembayaran dan kebijakan mikroprudensial. Kemudian di sisi yang lain ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di sini selaku pengawas dan pembuat regulasi di lembaga perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Kemudian ada lembaga penjamin simpanan, yang di mana lembaga penjamin simpanan atau LPS ini memiliki program penjaminan, penyelesaian, dan penanganan bank gagal. Kemudian di sisi lain juga ada Kemenq atau di sini berfungsi sebagai bendahara negara, kemudian juga mempunyai otoritas fiskal.